Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, para asatidz ustadzah yang hadir pada majelis ini. Insyaallah kita akan sambung materi kita di kitab Matnul Ghayah wa Taqrib di bab Salatul Kusuf dan Salat Istisqa. Eh, Agar kajian lebih fokus, maka saya minta izin untuk share slide yang sudah saya siapkan. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan mengkaji dua topik pada sore hari ini. Saya akan sampaikan dengan ringkas dan singkat insya Allah. Pertama adalah Salatul Kusuf. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala faslun. Wa salatul kusufi sunnatun muakkadah. Salat kusuf, salat gerhana adalah sunnah muakkadah. Fa'in fatat lam tuqda. Kalau sudah terlewat, maksudnya gerhananya sudah selesai, maka tidak perlu ada qada. Wa yusalli di kusufi syamsi wa khusufi al-qamari raka'ataini. Seseorang melakukan sholat kusuf. Nama kusuf itu untuk matahari dan khusuf untuk gerhana bulan. Raka'ataini sebanyak 2 rakaat. Fi kulli raka'atin qiyaman. Ini agak spesial caranya, yaitu di setiap rakaat ada 2 kali berdiri. Yutilul qira'ata fihima. Di 2 berdiri itu imam memanjangkan bacaannya. Wal ruku'ani, atau mungkin tidak imam juga, semua imam ataupun orang yang sholat, tapi di sini karena sholatnya berjamaah maka ya imam memanjangkan. Kalau tidak berjamaah berarti seseorang itu memanjangkan. Wal ruku'an, dan juga 2 kali ruku'. Yutilu tasbih fihima, memperbanyak tasbih di rukuk tersebut. Dunas sujud, tapi tidak seperti sujudnya tidak begitu panjang. Wa yakhtubu ba'daha khutbataini, dan setelah selesai salat maka ada khutbah. Imam tersebut melaksanakan khutbah sebanyak 2 kali khutbah. Wa yusirru, artinya melirihkan, seseorang melirihkan fi kusufi syamsi. Jadi waktu sholat gerhana matahari bacaannya itu dilirihkan. Wa yajharu fi khusufil qamari, dan seseorang mengeraskan suaranya ketika sholat gerhana bulan. Itu poin-poin yang ada pada kitab Matan Takrib. Karena ini matan kitab fikih untuk dasar, maka seperti biasa tidak ada dalil, tidak ada apapun, karena ini sebetulnya diperuntukkan untuk basic-basic fikih, sehingga orang yang baca kitab ini diharapkan mudah memahami. Sebab kalau sudah masuk ke dalil itu agak rumit ya. Sudah masuk ke dalil itu tidak semua orang bisa. Orang tidak bisa mengerti mana yang masih dipakai, mana yang sudah dihapuskan hukumnya, mana yang mana yang khas, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang mubham, mana yang sharih, itu urusan ulama itu. Orang-orang tidak bisa, bahkan asatidz pun kesulitan untuk itu, apalagi yang masyarakat umum. Sehingga ulama-ulama mempermudah agar Islam itu mudah, maka dibuatlah seperti ini. Baik, kita akan jelaskan sedikit-sedikit istilah khusuf dengan kusuf. Jadi kalau kata al-kusuf itu tertutupnya matahari atau gerhana, sebagian atau seluruhnya, baik total ataupun sebagian. Kalau khusuf itu istilah untuk gerhana bulan, baik sebagian atau seluruhnya. Namun kadang-kadang para ulama, para penulis itu
tidak membedakan. Kadang ya kusuf untuk khusuf, khusuf untuk kusuf gitu. Intinya adalah gerhana baik matahari ataupun bulan. Bisa jadi orang menyampaikan khusuf, tapi yang dimaksudkan adalah untuk gerhana matahari. Bisa juga orang mengatakan sholat kusuf, tapi yang dimaksudkan adalah untuk gerhana bulan. Itu sekedar istilah yang kadang-kadang orang mempermudah istilah itu. Seperti istilah fakir, miskin itu. Fakir yang mana, miskin yang mana. Kalau didetailkan berbeda, tapi kadang-kadang orang mempermudah. Ya fakir juga miskin, miskin juga fakir. Itu sekedar apa namanya, ini komparasi ya, meskipun tidak selalu sama dengan ini. Baik, latar belakang. Sholat sunnah ini diakibatkan, disebabkan oleh fenomena alam, yaitu gerhana matahari oleh, ya tentu Allah semua yang menentukan tentang kejadian alam tersebut. Bentuk permohonan kepada Allah agar menghilangkan bala dan mengembalikan cahaya. Jadi nikmat luar biasa. Kita hidup diberikan cahaya matahari, diberikan cahaya bulan. Sebab kalau matahari tertutup, itu juga musibah luar biasa. Sehingga menjadi gelap, bisa jadi dingin, dan seterusnya. Maka sinar matahari adalah nikmat yang luar biasa untuk manusia. Juga bulan juga sama. Terangnya bulan itu membuat indahnya malam, di samping juga banyak manfaat yang lain. Orang bisa menentukan arah, dan seterusnya. Itu adalah bentuk permohonan agar Allah segera menghilangkan bala dan juga mengembalikan cahaya. Juga ketika matahari dalam keadaan di siang hari dan ada gerhana, itu semua berubah. Saya teringat waktu saya kecil di tahun berapa, 80-an ya. Itu gerhana matahari total di Indonesia, itu luar biasa, itu kejadian yang luar biasa. Kita diminta untuk masuk ke rumah semua, tidak boleh ada yang melihat karena seingat saya waktu kecil itu nanti bisa mengakibatkan buta dan seterusnya. Eh, Hukum ini tahun disyariatkannya. Jadi sholat kusuf itu pada tahun kedua, kalau khusuf pada tahun kelima. Baik, sekarang hukumnya. Sholat kusuf atau khusuf adalah sunnah muakkadah. Ini pun hmm, perlu penjelasan detail sebetulnya. Kapan kita mengatakan sunnah muakkadah, kapan kita mengatakan nafilah, kapan kita menyebutnya zawaid, ini perlu kajian khusus di ilmu usul fikih. Sebab sunnah pun dibagi-bagi. Ada sunnah yang begitu dekat, mendekati wajib bahkan, seperti sholat witir bagi jumhur ulama itu sunnahnya bukan sunnah biasa, sunnah muakkadah yang mendekati wajib. Ada juga sunnah muakkadah yang seperti sholat khusuf dan kusuf ini, artinya ada penekanan, baik dari perbuatan Nabi ataupun dari sabda beliau. Kalau ditekankan maka menjadi sunnah muakkadah. Ada yang kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak. Seperti misalkan puasa Senin dan Kamis, itu masuk sunnah, tapi bukan masuk sunnah yang muakkadah. Ada yang sunnah itu zawaid, yaitu sunnah yang berkaitan dengan tata cara kehidupan beliau sehari-hari. Seperti cara berjalan, cara tersenyum, cara tidur, namanya sunnatuz zawaid. Tentu klasifikasi ini berbeda dan penekanannya pun berbeda-beda. Dalilnya apa? Dalil asalnya dalam sabda Nabi Muhammad SAW, Inna syamsa wal qamara min ayatillah. Matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Bulan itu tidak gerhana karena kematian seseorang, dan juga matahari tidak gerhana karena wafatnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, kalau kalian melihat, menyaksikan ada gerhana, fasallu wad'u, maka salatlah, wad'u, dan berdoalah, kata yang kasyifa bikum, sehingga matahari itu kembali terang lagi, bulan itu kembali terang lagi. Nah, ini ada kata fasallu, maka sholatlah. Ini kalau masyarakat umum susah membedakan fasallu. Perintah sholat ini wajib atau tidak? Wad'u, dan berdoalah ini wajib atau tidak? Sebab bisa jadi orang yang pemahamannya tidak meluas, semua perintah seperti ini dianggap wajib. Atau bahkan semua perintah dianggap sunnah. Ini perlu penjelasan detail di ilmu usul fikih. Kapan kita menyebutkan itu wajib, dan wajib pun dibagi-bagi. Ini wajib ain atau wajib kifayah atau wajib kifai.
Ada fardu ain atau fardu kifayah. Ini wajib yang muhaddad atau yang tidak muhaddad, tertentu atau tidak. Ini wajibnya segera atau wajibnya itu bisa tidak segera. Di ulama bagi-bagi dengan sangat detail dibagi tentang wajib-wajib ini. Supaya orang tidak salah menentukan hukum. Supaya orang tidak salah memberikan hukum dan menjerumuskan masyarakat. Ya. Berdalil kepada Quran hadis, tapi keliru. Gitu. Keliru dalam apa namanya menentukan hukum istinbat. Maka perlu ilmu namanya ilmu usul fikih agar kita tidak salah. Betul dia kembali kepada hadis tapi salah dalam menentukan hukum. Jadi begitu banyak itu. Dan perbedaan para ulama seringkali di situ. Perintah itu ada yang berbeda. Ada yang menanggapinya sebagai wajib, ada yang sunnah. Ada yang perintah itu dinyatakan sebagai himbauan. Contoh misalkan larangan. Kalau sebelum Idul Adha, biasanya tanggal 1 itu marak di WhatsApp di itu. Jadi jangan memotong kuku. Dilarang memotong kuku. Kata dilarang itu dalam ilmu usul fikih tidak detail. Dilarang itu haramkah? Dilarang itu makruhkah? Dilarang itu himbauankah? Begitu. Maka ulama berbeda. Ada yang menyebutkan dilarang memotong itu haram hukumnya. Ada yang dilarang itu makruh saja. Ada yang dilarang itu himbauan saja. Jadi ini perlu apa? Perlu penjelasan detail ilmu khusus namanya ilmu usul fikih. Makanya ulama-ulama mengatakan dilarang menjadi mufti sebelum orang menguasai ilmu usul fikih. Baik di sini. Fasallu maka salatlah. Jelas kata perintah. Tapi kenapa tidak dihukum sebagai wajib? Sebab di sana ada hadis yang lain. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan di atas 5. Nah, di salah satu 5 itu adalah sholat 5 waktu. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal alayya ghairuha? Ini setelah disebut rukun Islam, yang termasuk di antara 5 waktu itu, sholat sehari semalam 5 waktu, sahabat ini tanya, ya Rasulullah, hal alayya ghairuha? Apakah saya masih terkena kewajiban yang lain selain 5 ini? Qala la, tidak illa anta tatawwa, kecuali kalau kamu melakukan yang sunnah. Nah, akhirnya hadis ini yang umum ini dikhususkan sehingga kita padukan oh kalau begitu berarti perintah fasollu di sini bukan sampai ke tahap wajib karena disekat ditutup oleh hadis yang tadi itu. Termasuk sholat witir. Sholat witir itu kalau kita lihat di hadisnya al-witru haqqun. Witir itu hak, wajib. Maka ada khilaf. Kalau ulama madhab Hanafi menyebutkan sholat witir itu hukumnya wajib, tapi tidak fardu. Nah ini pun ada perbedaan juga. Ada fardu, ada wajib gitu ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya sahabat dari Turki atau India atau Pakistan atau yang bermadhab Hanafi, biasanya setelah sholat Isya, kalau orangnya religius nih, biasanya akan sholat witir. Kenapa witir? Karena bagi mereka hukumnya itu wajib, tapi tidak fardu. Tapi bagi jumhur kaum muslimin, sholat witir itu hukumnya sunnah muakkadah. Itulah jadi perbedaan seperti itu. Sunnah wajib, sunnah apa namanya wajib dengan fardu pun dibedakan di madhab Hanafi. Kalau fardu itu dalilnya pasti dari Al-Quran dan maksudnya pun pasti. Tidak ada perbedaan. Sampai sholat 5 waktu. Itu Quran dan juga hadis-hadis yang disepakati ulama. Gitu. Kemudian pemahaman tentang Quran itu, nih, hadis itu pun satu. Maka menjadi qat'i. Tidak mungkin ada perbedaan. Nah, kalau kenapa witir tidak wajib? Disebabkan dalilnya zanni. Hanya dari hadis. Yang hadis itu hadis ahad. Bukan hadis mutawatir. Sehingga tidak sangat kuat. Tidak sampai kepada dalil yang qat'i. Nah, ini pun sama tadi fasallu. Dalilnya ini tidak cukup kuat untuk mengatakan wajib. Sehingga ulama mengatakan hukumnya sunnah. Sebab Nabi menekankan dan juga menyuruh. Wada'u dan berdoalah. Kemudian dilaksanakannya secara berjamaah tanpa azan dan tanpa iqamat. Akan tetapi diseru dengan ungkapan as-salatu jami'ah.
untuk menyuruh sholat tidak ada azan, tidak ada qomat, tapi dengan as-sholatu jami'ah. Baik, tata caranya. Jadi tata cara pelaksanaannya itu ada beberapa cara gitu ya. Yang pertama adalah yang penting sholat 2 rakaat. Yang penting sholat dua rakaat. Kenapa? Karena hukum asalnya fasollu. Maka sholatlah selain wajib. Nah, kaidahnya sholat selain wajib itu sholat sunnah 2 rakaat. Jadi sholat sunnah selain wajib itu adalah sholat sunnah 2 rakaat. Maka di mana-mana Bapak Ibu lihat ya, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat qobliyah biasanya ada 2, ada 4 gitu ya. Sholat hajat 2 rakaat, sholat banyak sholat yang 2 rakaat. Bahkan sholatul laili masna masna. Saat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nah itu kaidahnya umum begitu. Maka minimal. Jadi ada yang minimalis, ada yang sempurna. Tata cara pelaksanaan untuk sholat kusuf atau khusuf. Yang pertama, eh, yang minimal sah, yang penting sah gitu ya. Setiap rakaat 2 kali berdiri, 2 kali bacaan, 2 kali ruku. Jadi tetap sama, bedanya tidak panjang aja. Bedanya adalah ketika berdiri bacaannya biasa, ketika ruku rukunya tidak panjang. Jadi tetap 2 kali berdiri, tetap 2 kali ruku, tapi tidak lama. Itu cara pertama. Cara kedua, dengan 2 rakaat, sekali berdiri dan sekali ruku. Mengambil hukum asal sholat sunnah tadi itu. Ini hukumnya sah, tetapi kurang sesuai dengan apa namanya yang diajarkan Nabi. Ya samalah sebetulnya Bapak Ibu ya. Dengan apa ada sholat itu yang penting sah gitu. Contoh misalkan Bapak Ibu sholat dan hanya melakukan yang rukun-rukun, itu sah itu. Meskipun tidak sesuai ajaran Nabi yang sempurna, yang tapi sah. Kita tidak bisa mengatakan tidak sah selagi syaratnya disempurnakan, rukunnya sempurna, ya sah sholat itu. Kenapa? Sebab yang lain hukumnya sunnah. Ini seperti itu. Jadi apa namanya? Yang penting sah, batas minimalis. Nah, yang berikutnya ini yang sempurna. Yang sempurna sesuai yang Nabi contohkan. Sehingga di sini pun jangan hati-hati. Bukan berarti itu bid'ah gitu. Oh, kalau sholat apa namanya kusuf pendek itu bid'ah. Tidak bid'ah. Sama dengan sholat raweh sebetulnya. Kalau Bapak Ibu ingin sholat raweh seperti yang Nabi buat, sepertinya nggak ada yang kuat itu. Kecuali beberapa orang. Kan Nabi sholat itu mulai habis Isya sampai menjelang sahur. Semalam suntuk. Bacaannya panjang, rukuknya panjang, semuanya panjang. Jadi orang yang sholat apa namanya tidak 20 rakaat atau yang 20 rakaat sekalipun, orang sholat 20 rakaat, 23 rakaat itu kan mengikuti yang diajarkan Sayyidina Umar. Itu sholatnya pun sama. Sholatnya itu mulai dari habis Isya sampai subuh. Jadi kalau kita perhatikan praktek-praktek yang ada di masyarakat saat ini ya praktek minimalis sebetulnya. Yang penting dianggap traweh selesai gitu. Tapi kalau ikut yang seperti Nabi ya tidak ada, kecuali di beberapa tempat ya mungkin yang para hufat itu yang sholatnya penuh dari sampai menjelang subuh. Bahkan para sahabat dulu khawatir nggak bisa sahur saking mepetnya dengan apa dengan subuh. Itu di Indonesia kan jarang. Kemarin ada yang mempraktekkan di pesantren Temboro ya, pesantren Jamaah Tablik yang di mana itu di Jawa Tengah itu sholat dari habis Isya sampai subuh berdiri. Di Madinah pun tidak begitu, ya. Di Mekah pun tidak begitu. Jadi kita mengikuti tapi dari segi jumlahnya dan itu khilaf. Nabi Muhammad tidak pernah diterangkan ketika di luar itu berapa rakaat tidak diterangkan. Yang ada itu adalah ada yang mengatakan 23 itu yang di eh, apa namanya lakukan atau diperintahkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni'matil bid'atu hadihi. Yang sempurna adalah setiap 2 rakaat ada 2 qiyam yang di situ dibaca dengan panjang. Panjangnya setara dengan surah Al-Baqarah dan seterusnya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, 2 rakaat itu
satu berdiri itu dua kali. Jadi ada dua kali berdiri satu rakaat. Satu rakaat dua kali berdiri. Itu ada empat apa namanya berdiri di dalam dua rakaat. Itu sekali berdiri itu sepanjang surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kalau kita baca itu 2 juz setengah lebih. Kalau satu juz dibaca dengan agak cepat, misalkan setengah jam, berarti satu kali berdiri itu 1 jam lebih, beberapa jam gitu ya sholatnya itu. Rukuknya pun sama, dilakukan dengan sangat panjang, dengan kadar labanya seperti membaca 100 ayat, 100 ayat dari apa Al-Quran, atau 80 atau 70 atau 50. Nah, artinya sholat gerhana itu berdirinya panjang, rukuknya juga panjang. Catatan, cara yang pertama dianggap sudah mencukupi batas minimal, sebab hukum asal sholat sunnah itu 2 rakaat. Namun cara kedua adalah cara yang utama. Ya sama tadi dengan terawih tadi. Terawih yang dilakukan masyarakat itu ya terawih yang dianggap batas minimal sebetulnya. Sholat yang penting sudah sesuai dengan syaratnya dibuat, rukunnya dibuat, ya sudah selesai, sudah sah itu. Meskipun kalau ikut cara Nabi tidak begitu. Kalau ikut cara Nabi tidak seperti itu, tidak seperti sholat terawih kita semua. Meskipun kita tetap mengklaim itu mengikuti sunnah sahabat, sunnah Nabi, tapi sebetulnya tidak seperti itu. Setelah sholat yang panjang itu sebanyak 2 rakaat, dan di setiap rakaat itu ada 2 kali berdiri, 2 kali rukuk sampai selesai salam, imam berkhutbah, khutbahnya 2 kali seperti khutbah Jumat. Di kitab-kitab fikih itu banyak sekali disebut seperti gitu ya. Seperti. Kenapa? Karena dipakai hukum qiyas. Seperti. Jadi Nabi berkhutbah itu ya. Kalau idul apa namanya gerhana itu Nabi berkhutbah, tapi di hadis nggak dijelaskan cara khutbahnya seperti apa, gitu. Bagaimanakah cara khutbahnya? Maka untuk mengisi khutbah itu dikiaskan dengan khutbah Jumat. Ya ada rukun khutbahnya seperti apa. Dulu sudah kita bahas ya, rukun khutbah. Nah, di sini juga ada kajian penting, yaitu hukum qiyas dalam ibadah. Bolehkah seseorang itu melakukan qiyas dalam ibadah? Ada khilaf, tapi prakteknya kebanyakan mempraktekkan qiyas dalam ibadah. Ya contoh misalkan Bapak Ibu, ibadah itu dalilnya harus jelas. Kemudian tata caranya pun harus jelas. Ada dasar-dasarnya, dalil-dalilnya. Tapi dalam prakteknya terkadang tidak pakai dalil yang apa yang pasti, tapi kias. Contohnya, Bapak Ibu di Indonesia zakat fitrah menggunakan beras. Padahal kalau dalilnya tidak ada, kata beras itu nggak pernah disebut dalam hadis. Atau gandum, nggak pernah disebut. Atau kurban di Indonesia menggunakan kerbau. Kata kerbau itu nggak pernah disebut dalam hadis. Atau prakteknya tidak pernah ada. Sebab ya mustahil kerbau itu hidup di Mekah atau Madinah. Kerbau perlu apa namanya lumpur, sedangkan di sana padang pasir. Jadi nggak mungkin ada. Maka digunakanlah kias. Ternyata setelah dicek itu kerbau ya sama dengan an'am, sama dengan binatang ternak yang ada diketahui dalam Al-Quran ataupun hadis. Kemudian makanan ya yang penting qutul balad gitu. Qutul balad. Atau mungkin yang real sekali adalah zakat mal, zakat harta. Harta zaman dulu itu emas dan perak sebagai mata uang. Nah, sekarang mata uang kita tidak emas, tidak perak, pakai kertas. Tapi tetap dizakati, itu pun qiyas. Gitu. Kemudian Bapak Ibu juga dalam madzhab Syafi'i sangat memahami bahwa babi itu najis ya. Babi itu najis. Nah, tapi dari mana menjadi najis mughalladzah? Ceritanya di mana? Kok bisa najis mughalladzah itu? Padahal yang najis mughalladzah dalam teksnya, dalam nasnya itu hanya dalam hadis. Quran tidak disebutkan. Di hadis yaitu anjing.
idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyughsilhu sab'an. Kalau ada anjing yang menjilat minum di bejana, maka cucilah bejana itu 7 kali. Ulahunna biturab. Yang pertama menggunakan tanah. Itu konteks atau apa namanya kejadiannya pada anjing. Tapi bagaimana ulama memasukkan babi ya di hukum ini? Dalil Bapak Ibu cek Quran nggak ketemu. Hadis Bapak Ibu ubek-ubek nggak ketemu tentang babi najis mukhaladzah. Yang ada adalah kias menggunakan logika. Apa logikanya? Logikanya kalau anjing saja najis mughaladzah, maka babi min babi aula. Babi lebih utama. Kenapa? Kalau anjing itu masih boleh untuk dijadikan sebagai apa namanya hewan peliharaan di kondisi tertentu untuk pengamanan, untuk penggembalaan, penjagaan dan seterusnya dengan syarat-syarat tertentu. Tapi kalau babi itu nggak boleh. Yahrumu iqtina'uhu. Tidak boleh untuk memelihara babi. Mutlakan gitu. Secara mutlak seperti itu. Sehingga kalau begitu berarti lebih dahsyat dibandingkan anjing. Itu namanya qiyas dalam ibadah. Panjang itu. Ya sangat banyak, sangat banyak. Bapak Ibu kalau bisa cek bisa di apa dibuka buku-buku berkaitan dengan itu. Misalkan ada tesis master di Madinah namanya Al-Qiyasu fil Ibadat. Kemudian ada juga Al-Qiyasu fil Ibadat fil Madhab Syafi'i, karya seorang penulis dari Palestina. Ini tesis master ya, oleh penulis namanya Salhab. Jadi khutbah 2 kali seperti khutbah Jumat, berarti dikiaskan karena tidak ada tata cara detail, maka berarti disamakan dengan khutbah Jumat. Artinya ya rukunnya ada hamdalah, ada sholat ala nabi, ada pesan takwa, ada membaca ayat, ada doa untuk kaum muslimin. Itu 5 rukun apa khutbah Jumat di madzhab Syafi'i. Kemudian di dalam khutbah itu mengajak bertaubat, mengajak untuk berbuat amal-amal kebajikan dan mengingatkan dari kelalaian dan memberikan warning, berikan peringatan bahwasanya siksa Allah itu bisa datang kapanpun. Bencana dari Allah itu bisa datang kapanpun. Maka kita harus senantiasa siap dalam kebaikan. Itu inti daripada khutbah apa namanya sholat gerhana. Baik, sekarang ke poin-poinnya. Nah, dalilnya ini tentang kenapa kok lama itu. Dari hadis Ibnu Abbas, faqama qiyaman tawilan nahwan min qiraati suratil Baqarah. Jadi Nabi berdiri lama sekali, sekitar, jadi lamanya berdirinya itu seumpama baca Al-Baqarah itu dalam 1 rakaat ya. Kemudian dari ada hadis dari Samurah bin Jundub, "Shalla binan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kusufin la nasma'u lahu sautan." Rasulullah pernah mengimami kita sholat kusuf gerhana matahari, tapi kita tidak mendengar suara, berarti tidak dijaharkan. Ini ada 2 hadis di bawah ini, apa namanya, kutip. Jadi kalau dari hadis yang pertama dari Samurah bin Jundub, qala shalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengimami kita salat gerhana matahari la nasma'u lahu sautan. Kami tidak mendengar suara, berarti dilakukan dengan lirih gitu. Nah, kemudian dari Aisyah qalat, Aisyah meriwayatkan ini hadis sahih Bukhari Muslim, khasafatis syamsu fi hayatin Nabi. Pernah satu ketika matahari itu apa namanya eh, gerhana pada zaman Nabi. Fakharaja Rasulullah ilal masjid faqama faqabbara wa saffan nas wara'ahu faqara qira'atan tawilah. Kemudian beliau baca bacaan yang panjang. Nah, di sini ada apa namanya? 2 hadis. Yang satu mengatakan dikeraskan, yang satu mengatakan dilirihkan. Nah, akhirnya Imam Nawawi memberikan satu kesimpulan dalam madzhab Syafi'i. Jadi kesimpulan beliau, kesimpulan gerhana matahari dilakukan di siang hari. Nah, kalau siang hari secara umum sholat itu disir, tidak dikeraskan. Kemudian kalau gerhana bulan
terjadi pada malam hari. Biasanya sholat-sholat sunnah di malam hari itu dilakukan dengan dikeraskan, tarawih dan seterusnya itu dikeraskan yang berjamaah begitu. Jadi dalam madzhab Syafi'i maka tadi disebutkan di sini di ini wa yusirru fi kusufi syamsi, tata cara sholat di madzhab Syafi'i kalau sholat kusuf itu tidak dikeraskan. Wa yajharu fi khusufil qamari, dan kalau gerhana bulan maka dikeraskan bacaannya. Itu kesimpulan di madzhab Syafi'i pakai dalil yang tadi itu. Eh, Kemudian seperti disampaikan bahwa sholat kusuf itu atau khusuf tidak ada qadanya. Jadi kalau sudah selesai gerhana maka kita tidak mengulang karena eventnya sudah selesai, peristiwanya sudah selesai, maka tidak perlu diqadha. Kemudian juga di sini mandi sebelum menunaikan sholat gerhana. Ini pun kias lagi. Disunahkan mandi sebelum sholat kusuf atau khusuf. Apa dalilnya? Dalilnya yang seperti ini biasanya ya ke sholat Jumat. Maka tadi saya sampaikan di atas. Sholat Jumat itu disunahkan untuk mandi. Bahkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu dalam tanda kutip wajib untuk setiap orang yang sudah balik. Tapi kalau dicek di hadis-hadis lain ternyata eh, kesimpulan para ulama tidak sampai kepada wajib. Jadi mandi untuk Jumat itu adalah hukumnya sunnah. Ada juga riwayat dari Ibnu Abbas dalam Sunan Ibnu Majah untuk mandi sebelum sholat Idul Fitri. Nah, ulama-ulama akhirnya menyimpulkan kenapa mandi itu? Kenapa mandi itu? Mengapa mandi? Kenapa sholat Jumat mandi? Idul Fitri mandi itu. Nah, akhirnya dicari ilatnya, penyebab utamanya. Jadi mandi sebab berhimpun dengan banyak orang. Sholat Jumat juga perhimpunan, sholat Idul Fitri juga perhimpunan. Di samping itu agar fresh, gitu ya. Maka kalau kita cek dalam apa fikih-fikih madhab, jadi mandi itu dikiaskan. Akhirnya banyak mandi-mandi yang lain. Maka di sini termasuk mandi untuk sholat gerhana pun mandi. Kenapa? Ingin bertemu banyak orang ketika sholat gerhana. Eh, karena keduanya memiliki makna yang sama, yaitu dianjurkan berjamaah dan terhadap unsur perhimpunan orang ramai. Maka Bapak Ibu kalau masih ingat ya, di fikih Syafi'i, mungkin saya coba cek ya, tentang mandi ini. Di sebentar, mohon maaf, saya akan cek di Maktabah Syamilah, Matan Abi Syuja. Matan Abi Syuja, Matan di sini. Saya kalau nggak salah ibaratnya adalah wal irtisalat gitu ya. Saya coba sab'ata asyar kalau nggak salah begitu. Sab'ata asyar. Bismillah. Nah, Bapak Ibu lihat ya di teks yang dulu pernah kita bahas juga. Ini. Faslun. Pasal. Wal irtisalatul masnunatu. Dan mandi yang sunnah. Sunnah dari mana ya? Dari kias tadi itu. Darinya kias. Sab'ata asyara ghuslan. Pertama, ghuslul jumu'ati. Mandi Jumat. Wal idain. Nah, yang teksnya ada di dua ini. Mandi Jumat dan mandi setelah Idul Fitri, Idul Adha. Tapi istisqa, khusuf, kusuf. Ini ada juga ini. Al-ghuslu min ghuslil mayyit ini ada. Wal kafir ida aslam ini ada. Tapi yang ini, yang khusuf istisqa ini dalilnya adalah kias. Dikiaskan dengan mandi Jumat. Maka tadi saya sampaikan kias dalam ibadah itu banyak sekali, sangat banyak. Contoh misalkan Bapak Ibu mendengar azan, dijawab atau tidak? Jawabannya dijawab. Karena ada hadisnya. Kita kalau mendengar azan, kita diminta untuk menjawab azan, disunahkan. Baik. Kalau iqamat, gimana? Kalau kita mendengar iqamat, kita jawab atau tidak? Nah, apa bedanya azan dengan qomat gitu ya? Karena itu
ulama mengatakan dijawab gitu. Oke, yang banyak sekali sebetulnya tentang apa namanya yang dilarang masuk ke masjid ketika orang itu junub ya. Junub dilarang masuk masjid. Kan di teksnya ada di Quran itu. Nah, sekarang selain junub, orang yang menstruasi, kemudian orang yang nifas. Nifas nggak disebut, teksnya itu nggak ada. Nifas masuk masjid itu nggak ada. Tapi dikiaskan dengan apa? Dengan junub, dengan menstruasi. Begitu. Itulah kias itu. Dan itu ibadah itu, ya. Kias dalam ibadah. Dan sangat banyak. Kalau Bapak Ibu ingin apa namanya memperluas, bisa dibaca di buku ini. Sebentar. Eh, ada buku namanya Al-Qiyasu fil Ibadat. Karena ini kadang-kadang kalau tidak hati-hati itu bisa langsung orang mengatakan itu bid'ah itu. Jadi karena nggak ada dalil gitu. Padahal dalilnya itu kias. Baik, Bismillah. Al-Qiyasu fil Ibadat. Kalau nggak salah ada tiga atau berapa buku ya tentang ini. Ini buku yang apa yang penting dibaca. Nah ini yang hijau ini, yang hijau atas ini paling kiri itu tesis master dari Madinah. Al-Qiyasu fil Ibadat hukmuhu wa asaruhu. Hukum dan pengaruhnya. Kalau yang ini tesis master juga, tapi di Palestina. Al-Qiyasu fil Ibadat wa tatbiqatu fil madhab Syafi'i. Dan apa namanya prakteknya di madhab Syafi'i. Ini ada juga Al-Qiyasu fil Ibadat. Ini satu, dua, tiga. Ini banyak lah begitu. Nah, cuma seringkali kan Bapak Ibu ya, kalau orang yang apa namanya tidak hati-hati, langsung pokoknya kalau nggak ada di Quran hadis ya bid'ah. Kan jadi masalah nanti itu. Khawatirnya apa? Membid'ahkan sesuatu yang bukan bid'ah gitu. Padahal itu hukum yang berat. Ini ada juga ini apa namanya al-qiyasu fil ibadat hukmuhu wa asaruhu. Dr. Muhammad Maudhu Ilahi. Jadi mirip dengan ini tapi beda penulis. Yang ini judulnya sama ini. Jadi ada satu, dua, tiga, empat. Ini minimal gitu ya, minimal. Untuk berbicara tentang ini, seseorang harus membaca empat buku ini. Itu minimal itu. Untuk membahas tentang ini, seseorang harus khatam empat buku ini baru berbicara. Minimal itu. Kalau tidak, takutnya ada sesuatu yang tidak utuh dan dia sudah sampaikan. Apalagi kalau nggak pernah baca sama sekali, kemudian menyampaikan, itu lagi bahaya lagi itu. Apalagi di zaman sosial media ini, di mana informasi itu cepat tersebar, maka kita harus super hati-hati. Dan ketika menyampaikan harus sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Gitu. Baik, itu mungkin jadi untuk apa ini sebagai tambahan bagi yang ingin bicara tentang ini sebelum menghukumi tentunya, maka kita perlu untuk menguasai terlebih dahulu biar kita tidak keliru. Jadi minimal ada satu, dua, tiga, empat buku ya. Kalau kita cek banyak lagi. Nah, ini ada lagi nih. Al-Qiyasu fil Ibadah dirasa usuliyah fiqhiyah. Satu, dua, empat, lima. Banyak sekali lah Bapak Ibu. Karena gini, kebanyakan yang berkembang di masyarakat, pokoknya kalau tidak ada teks Qur'annya, teks hadisnya, maka tidak boleh dibuat itu. Atau kita nggak boleh beribadah dengan logika, nggak boleh. Padahal kias itu logika, kias itu adalah logika. Baik, untuk itu ya silahkan kalau ada keluangan waktu silahkan untuk ini semuanya free, download semua bisa ini buku-buku ini. Baik, sekarang kita masuk ke topik berikutnya. Ini saya sampaikan agar kita lebih hati-hati, itu aja Pak. Jangan sampai ini ada tawassul, nanti akan juga saya bahas juga di bab tawassul di poin berikutnya. Saya kira itu untuk apa? Untuk sholat gerhana. Jadi tata caranya tadi sudah saya sampaikan. Sekarang masuk ke bab yang berikutnya itu sholatul istisqa. Sholat al-istisqa. Ini agak panjang. Panjangnya di doanya ini. Dalam doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Asal. Wa sholatul istisqa'i masnunah. Dan sholat istisqa itu disunnahkan. Faya'muruhumul imam.
Kemudian bagaimana tata caranya? Al-imam, imam maksudnya kepala pemerintahan, bukan imam sholat. Faya'muruhumul imam, maka imam itu maksudnya imamul muslimin, kepala pemerintahan, baik itu raja, ataupun khalifah, ataupun presiden, ataupun mungkin ya apa, eh, staf-staf di bawahnya, bupati, kepala desa, camat, dan seterusnya, gubernur. Faya'muruhumul imamu bittaubah. Imam meminta masyarakat agar bertaubah, wassadaqah, dan bersedekah, wal khuruju minal mazalim, dan melepaskan diri dari kezaliman-zalimi orang. Jadi banyak kezaliman-kezaliman, baik itu berupa harta benda, berupa hinaan kepada orang, berupa ejekan, dan seterusnya. Intinya semua jenis kezaliman kepada orang lain itu harus diminta halalnya pada saat itu. Bitaubati wa musalahatil a'da, dan yang merasa punya musuh hendaklah mereka itu segera berbaikan. Wasyami salasati ayyam, dan puasa 3 hari. Karena ini semua pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita perhatikan syarat-syarat untuk terkabulnya doa itu di sini. Taubah, sedekah, jangan mendolimi orang, kemudian memperbaiki hubungan dengan orang lain, wasiyam salasati ayyam, dan puasa 3 hari. Summa yakhruju bihim fil yaumir rabi'. Kemudian keluar pada hari yang keempat. Nah, di keempat ini pun dalam keadaan puasa, gitu ya. Fi siyabin badalah, yakni dengan menggunakan pakaian yang buruk, bukan pakaian yang cantik, pakaian sederhana. Wastikanatin, penuh dengan sakinah, tenang, wa tadarru'in, dan penuh dengan tadarru', dengan rendah hati, rendah diri. Jadi ini apa? Keluar pada hari yang keempat setelah melakukan itu semuanya. Wa yusalli bihim raka'atain. Kemudian salat sebanyak 2 rakaat. Ka salatil idain. Nah, ini sama juga seperti salat Id. Kias juga ini seperti salat Idul Fitri. Berarti tata caranya ya disamakan gitu. Idul Fitri. Kalau Idul Fitri berarti eh, ini apa namanya, dengan tak ada khutbahnya, ada 2 khutbah dan seterusnya. Bedanya kalau tadi itu seperti sholat Jumat, gitu. Kalau ini seperti sholat Idul Fitri. Summa yakhtubu ba'dahuma. Kalau sholat Idul Fitri itu sholat dulu baru khutbah. Summa yakhtubu ba'dahuma. Wa yuhawwilu rida'ahu, dan mengalihkan ridaknya, selendangnya, dibalik. Wa yuksiru minad du'ai wal istighfar, dan memperbanyak doa dan istighfar. Wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allahumma ja'al suqya rahmatin, ya Allah, jadikanlah ini adalah hujan yang rahmat, wala taj'alha suqya adab, dan jangan jadikan sebagai curahan siksa, wala mahqin, dan jangan pula kebinasaan, wala bala, dan juga bukan bala bencana, wala hadmin, dan juga bukan hujan yang meruntuhkan, wala gharaqin, dan juga bukan hujan yang menenggelamkan. Allahumma ala dhirabi, ya Allah, curahkanlah hujan di bukit-bukit, wal akami, dan dataran tinggi, wa manabitis syajari, dan tempat tumbuhnya pepohonan, wa butunil audiyati, dan juga di tengah-tengah lembah. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, turunkan juga di sekitar kami, wala alaina, dan jangan hanya di atas kami saja. Allahumma asqina ghaisan mughisa, ya Allah, turunkanlah kepada kami ghaisan, hujan, mughisa, yang memberikan keselamatan, hanian, yang memberikan kenyamanan, marian, dan kesenangan, marian, dan juga sama juga penuh manfaat, sahan, aman, merata, ghadakan, menyelubungi, tabakan,
terus menerus, mujallalan daiman. Jadi ini yang merata dan intinya hujan yang luar biasa manfaatnya begitu ya. Allahumma asqinal ghaisa, ya Allah berikanlah kami hujan, wala taj'alna minal qanitin, dan janganlah engkau jadikan kami orang-orang yang berputus asa. Allahumma ya Allah, inna bil ibadi wal biladi minal jahdi. Ya Allah, ini negeri-negeri dan juga hamba-hamba ini sudah sangat merasakan kesusahan, wal ju'i, dan kelaparan, wal dongki, dan kesusahan, mala nashku illa ilaik, yang kami tidak akan mengadu kecuali kepadamu. Allahumma ambit lana zar'a, ya Allah tumbuhkanlah tanaman untuk kami. Jadi ini doa apa namanya, istisqa, yang dibaca ketika apa namanya, khutbah Jumat. Nah, sekarang penjelasan apa namanya, dalil-dalilnya ini. Dalil umumnya adalah faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini di surah Nuh, bahwasanya eh, di antara penyebab rahmat Allah itu adalah dengan istighfar. Orang yang banyak beristighfar maka akan banyak faidah-faidahnya. Salah satunya yursilis sama alaikum midrara. Kalau orang rajin istighfar, banyak mohon ampunan kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan curahkan hujan. Yumdidkum bi amwal. Bukan hanya itu, tapi juga sebagai pembuka pintu rizki harta dengan banyak istighfar. Wabanin, dan juga sebagai cara atau Allah akan berikan balasan berupa diberikan keturunan. Wa ja'alakum jannat, dan juga Allah Ta'ala akan memberikan balasan surga. Wa ja'alakum anhara, taman-taman dan juga sungai-sungai di surga. Ini fadilah istighfar. Maka Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang orang yang susah harta, maka jawaban beliau banyaklah istighfar. Ada orang yang tanya tips agar Allah berikan keturunan, kata beliau banyaklah istighfar, dan seterusnya. Ini faidah-faidah istighfar. Dan istisqa itu isinya kan mohon ampunan. Taubat, puasa, dan seterusnya itu adalah bentuk daripada istighfar. Adapun dalil khusus, nah ini ada dalil. Yang pertama adalah satu ketika Rasulullah sedang berkhutbah, sholat Jumat, kemudian ada orang yang masuk, ini singkat saja ini, kita akan singkat. Kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, halakatil mawashi wa khashinal halaka ala anfusina. Rasulullah, hewan-hewan sudah ada yang mati Rasulullah. Dan kami khawatir kita pun akan binasa. Fada'ullaha ayyusqiyana. Ya Allah, Rasulullah berdoalah agar Allah memberikan hujan. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadai. Rasul kemudian mengangkat kedua tangannya. Jadi pas dalam khutbah itu beliau angkat tangan. Faqala Allahumma. Jadi doa itu di antara adab-adabnya adalah mengangkat tangan. Bahkan hadisnya mutawatir. Berdoa itu dengan mengangkat tangan. Adapun mengusap muka itu hadisnya Hasan. Dan apa namanya, Ibnu Hajar mengatakan itu hadisnya Hasan, jadi bisa diambil hujjah. Jadi mengangkat tangan dan berdoa, bahkan diangkat tinggi-tinggi. Allahumma asqina ghaisam mughisa hani ammari'a ghadaqan mughdiqan ajilan ghairais, yang tadi kita baca tadi itu. Faqala rawi, perawi hadis itu mengatakan, maka nafis sama iqazah. Awalnya langit itu terang, tidak ada mendung. Fartafa'atis sahabu min huna wa min huna. Tiba-tiba langsung itu mendung ada di mana-mana. Hatta sarat rukaman, sampai menggunung. Summa matarat sab'an minal jum'ati ilal jum'ah. Langsung hujan seminggu. Subhanallah. Nabi berdoa langsung hujan. Seminggu hujannya itu. Summa dakhala rajul. Orang itu kemudian pada Jumat berikutnya masuk lagi. Dan Nabi sedang berkhutbah. Dan masih hujan. Faqala ya Rasulullah, tahaddam al-bunyan. Bangunan ada yang roboh Rasulullah. Wangqata'atis subul. Jalan-jalan putus Rasulullah. Adullah ayyum sikah. Mohonlah kepada Allah agar Allah menghentikan hujan ini. Fatabas sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersenyum pada saat khutbah.
Kemudian Rawi mengatakan, Wallahi ma nara fis samai khadra, summa rafa'a yadayhi. Kemudian Rasulullah mengangkat tangan, faqala Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, curahkanlah hawalaina di sekitar kami, jangan di kami saja. Dan tadi itu Allahumma alal akami wad dhirab, di lembah-lembah, di bukit-bukit, di gunung-gunung, wa manabitis syajar, dan juga di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Jadi tadi yang dihimpun oleh Mu'alif Ibnu Syuja, Abu Syuja adalah dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ini. Fanjabatis sama'u 'anil Madinah hatta sarat haulaha. Setelah Nabi berdoa, kemudian terang benderang di kota Madinah dan hujan ada di sekitar kota Madinah. Ini luar biasa ya. Sangat luar biasa apa namanya? Kejadian ini. Nabi berdoa mengangkat tangan langsung hujan selama seminggu. Dari hadis ini akhirnya ada madhab gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini saya akan masuk ke madhab lain. Jadi apa hukum sholat istisqa? Jadi kalau jumhur ulama itu hukumnya sunnah. Tapi kalau di madhab Abu Hanifah tidak perlu sholat. Jadi istisqa itu cukup dengan doa. Ya pakai dalil ini. Istisqa itu cukup hanya dengan berdoa. Berdoa di khutbah atau apa begitu. Tapi tidak perlu sholat. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak ada dalil lain yang kita pakai. Nah ini hadis yang berikutnya. Ini Bapak Ibu ya. Makanya kadang-kadang kalau kita apa namanya ingin kembali ke Quran Sunnah itu syaratnya panjang, repot juga itu. Bapak Ibu harus membaca sekian banyak hadis, menguasai sekian banyak hadis. Itu pun tidak mudah. Sahih Bukhari itu kalau Bapak Ibu baca mungkin perlu 70 jam atau 80 jam non-stop itu. Itu untuk Sahih Bukhari saja. Itu pun kalau sudah paham bahasanya. Kemudian tidak cukup juga. Orang tidak cukup hanya baca hadis, tidak cukup. Sebab bisa jadi hadis itu tidak sahih. Maka perlu dicek lagi status hadisnya. Maka untuk back to Quran and Sunnah itu sesuatu yang rumit sebetulnya. Contoh back to Quran itu perlu berarti Bapak Ibu baca tafsir, menguasai ilmu qiraat. Karena kalau nggak menguasai ilmu qiraat, ya bagaimana mau mengambil hukum? Sebab qiraat itu banyak. Kemudian menguasai ilmu sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Menguasai ilmu nasikh dan mansukh, mana yang hukumnya masih ada, mana yang sudah dihapus. Kemudian menguasai ilmu tentang apa namanya ini lafat-lafat Al-Quran, mana yang lafadznya umum, mana yang khusus, mana yang mutlak, mana yang terperinci, mana yang menggunakan kata-kata hakiki, mana yang kata-kata majazi. Kemudian mana yang pemahamannya itu qat'i, mana yang zonni, itu baru Quran ya. Panjang lebar itu. Itu baru ilmu Al-Quran. Apalagi hadis perlu panjang lebar. Jadi kitab saja, kitab hadis itu bukan hanya Sahih Bukhari, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abu Dawud, ada Sunan Nasai, ada Sunan Tirmidzi, ada Sunan Ibnu Majah. Itu pun nggak cukup, ada lagi kitab yang tiga lagi. Ada Sunan Ad-Darimi, ada Muwatta Imam Malik, ada Musnad Ahmad ibn Hambal. Itu ada 9, disebut Kutubut Tis'ah. Itu pun belum. Masih banyak kitab lagi. Ada Musannaf Ibn Abdul Razak, ada lagi Musannaf Ibn Abi Syaibah, ada lagi Sunan Ad-Darqutni, ada lagi Sunan Al-Baihaqi. Banyak, berpuluh-puluh kitab hadis. Itu baru teksnya lebih ya. Bapak Ibu itu baru teks hadisnya. Bapak Ibu harus dan wajib membaca syarah-syarahnya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu baru ilmu tentang teks hadisnya. Belum lagi tentang ilmu sanadnya, jalur sanadnya itu. Maka contoh ini yang saya baca ini misalkan ya. Ini sebetulnya sangat umum. Ini sangat-sangat sangat umum. Jadi belum cukup untuk dikatakan kembali ke hadis dalam arti apa namanya yang sempurna belum. Ini kenapa? Karena masih potongan. Anas dari Anas. Saya nggak pernah ketemu dengan Sayyidina Anas. Berarti kan harus ada guru-gurunya.
berarti saya harus merujuk kepada Sahih Bukhari. Nah, Imam Bukhari mengatakan sahih, berarti saya taklid kepada Imam Bukhari. Karena saya nggak peneliti, saya ikut penelitian beliau. Itu pun nggak cukup. Belum dianggap peneliti sejati ya. Kalau kalau masih ikut-ikut seperti itu, harus cek sendiri itu. Cek sendiri kemana? Ke buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Berarti kita pun taklid kepada ulama itu. Ini rumit Bapak Ibu ya. Ilmu yang sangat rumit, ilmu tentang dalil. Jadi kembali ke Quran dan Sunnah itu bukan bukan enteng gitu ya. Bukan berarti kalau oh, kita cuplek di hadis kemudian kita ambil, tidak begitu. Banyak ilmu-ilmu apa namanya yang lain. Belum lagi kalau apa namanya hadisnya seakan-akan bertentangan gitu ya. Maka tadi itu kan contohnya misalkan Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwasanya pada saat gerhana matahari, Aisyah menerangkan dibaca dengan terang itu, Mbak. Rasulullah membaca dengan suara keras. Tapi ternyata ulama membuat jamak namanya. Dikombinasikan dari dalil itu, akhirnya disimpulkan. Oh, kalau begitu kita kembali ke hukum asal. Kalau sholat di malam hari dikeraskan, seperti traweh dan seterusnya, witir dan seterusnya, jamaah itu dikeraskan. Kalau sholat siang hari, jamaah ya tidak dikeraskan. Itu namanya jalan jamak. Ada yang tidak begitu. Ada yang tarjih, kita pilih mana yang kok contoh ini. Kalau yang pakai atas, berarti cuma doa saja. Terawih apa sholat istisqa itu tidak ada dalil dengan spesifik sholat, tidak ada. Jadi mengambil yang ini. Jadi yang ini tidak diambil. Yang hadis kedua ini. Nah, sekarang kita baca yang kedua dari Aisyah. Qalat syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wuhutal matari fa'amara bimimbarin fawudi'a lahu fil musalla. Ada orang-orang yang mengadu kepada Nabi karena nggak ada hujan. Maka Nabi memerintahkan, ambilkan mimbar, buat mimbar, dan letakkan di musalla. Wa wa'adan nasa yauman yakhrujuna fi. Dan Nabi menentukan hari. Hari ini keluar begitu. Faqalat Aisyah, fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bada hajibus syamsi. Kemudian ketika matahari sudah mulai ke atas ya, faqa'ada alal mimbar. Kemudian Nabi duduk di atas mimbar. Fakabbara, kemudian takbir, wa hamidallah azza wa jalla, kemudian baca tahmid, summa qala, innakum syakautum jadba diyarikum. Kamu mengadukan kepadaku tentang paceklik atau ya kekeringan yang melanda negerimu. Wastikharil matari an ibani zamani angkum, dan juga minimnya hujan. Waqad amarakumullahu azza wa jalla an tad'uf, dan Allah telah memerintahkan agar kalian berdoa. Wa wa'adakum ayyastajiba lakum, dan Allah pun menjanjikan akan mengijabahi doa kamu. Tsumma qala, kemudian Nabi meneruskan, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallahu la ilaha illa anta, antal ghani wa nahnul fuqara. Anzil alaina al-ghaisa waj'al ma anzaltalana quwwatan wa balaghan ila hin. Tsumma rafa'a yadayhi falam yazal fi raf'i hatta bada bayadu ibtayhi. Nabi kemudian mengangkat tangan berdoa sampai kelihatan putihnya apa namanya ketiak beliau. Tsumma hawwala ila nasi dhahrahu wa qallaba wa hawwala rida'ahu wa huwa rafi'un yadayhi. Kemudian beliau apa namanya ini membalikkan selendangnya. Summa akba ala nas, kemudian menghadap ke jamaah. Wa nazala, kemudian turun fasalla ini, kemudian salat dua rakaat. Fa ansyaallahu sahabatan, langsung kemudian sahabah. Jadi awan itu kemudian meliputi langit, kemudian hujan. Falam ya'ti masjidahu hatta salatis suyul. Nabi belum sampai ke masjidnya. Ini kan di luar masjid ya. Sampai akhirnya apa namanya ada itu airan air yang deras. Falamma ra'a sur'atahum ilal kanni dhahika hatta badat nawajidahu. Sampai Nabi akhirnya tertawa. Kenapa? Karena ada hujan yang luar biasa. Faqala asyhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna abdahu wa rasuluh wa anni abduhu wa abdullahi wa rasuluh.
Aku bersaksi bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan aku adalah hamba dan utusannya. Jadi yang pertama doa saja, yang kedua ada sholatnya. Nah, jumhur ulama memakai yang kedua ini. Jadi maka ada sholat istisqa. Kalau di mazhab Hanafi tidak ada sholat istisqa, tapi yang ada adalah doa. Doa saja. Maka nanti akan kita bahas tentang tata caranya. Kemudian juga pada zaman Umar, ini dalil yang ketiga, pada zaman Sayyidina Umar, beliau itu istasqa bil Abbas. Jadi sholat istisqa, tapi bertawassul. Ini nanti akan kita bahas khusus tentang tawassul. Allahumma sahih de sahih Bukhari, Allahumma inna kunna idza qahatna tawassalna ilaika binabiyyika. Oh, ya Allah, kami dulu ketika sedang ada paceklik, tawassalna ilaika binabiyyika. Kami berdoa dengan cara tawassul dengan nabimu. Fatusqina, engkau memberikan kami hujan. Sekarang Nabi sudah wafat. Wa inna natawassalu bi ammi nabiyyika. Sekarang kami tawassul dengan paman nabimu, dengan Al-Abbas. Fasqina, maka ya Allah, maka berikanlah kami hujan. Fayusqauna, maka Allah menurunkan hujan. Ini pada zaman Sayyidina Umar. Ini asal-usul kata tawassul itu dari sini nanti. Kemudian ada juga pada zaman Muawiyah. Muawiyah itu berdoa mohon kepada Allah tapi dengan perantara. Perantaranya adalah Yazid ibn al-Aswad. Beliau berkata, Allahumma inna nastasqi bi khairina wa afdalina. Ya Allah, kami memohon hujan. Bi khairina, dengan wasilah, dengan perantara orang terbaik kami, dengan perantara orang yang paling afdal di antara kami. Allahumma inna nastasqi bi Yazid ibn al-Aswad. Ya Allah, kami mohon hujan kepadamu dengan perantara Yazid ibn al-Aswad. Ini dikenal dengan orang yang sangat soleh pada zaman Muawiyah. Kemudian kata Yazid, kata Muawiyah, ya Yazid, wahai Yazid, irfa' yadaik, angkat tanganmu, ilallah. Farafa'a yadaihi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, wa rafa'an nasu aydiyahum, seluruh orang pun mengangkat tangannya. Fasarat sahabatun minal gharbi ka'anha tirsun, wa habbalana rihun, fasuku hatta kada nasu alla yablughu manazilahum. Terjadi juga pada zaman Sayyidina Muawiyah peristiwa istisqa yang langsung hujan juga dengan cara tawassul. Baik, nanti tawassul saya akhirkan, kita akan bahas ke tata caranya. Uh, Definisi istisqa dalam bahasa Arab, kata kerja kalau didahului dengan alif, sin, dan ta itu mengandung makna mohon. Contoh misalkan ghafara. Ghafara itu kata dasarnya. Kalau didahului oleh alif, sin, dan ta menjadi istaghfara, menjadi mohon maaf. Istighfar, hanya permohonan maaf. Nah, itu sama juga. Saqiya. Saqiya itu siraman. Istasqa berarti memohon siraman. Maka memohon curahan air itu istisqa. Istighfar, istisqa, istisfa, dan seterusnya. Banyak sekali kata-kata seperti itu. Jadi, salat istisqa adalah salat yang disyariatkan ketika musim kemarau panjang atau mata air mengering. Hukumnya sunnah apabila muncul sebabnya. Apabila terjadi kekeringan, terjadi kemarau, maka disunnahkan untuk apa namanya? Salat istisqa. Dan gugur kalau sebab itu hilang. Nah, tadi ini apa dalilnya tadi dari Ibnu Abbas, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah keluar untuk istisqa itu mutawadhi'an, dengan penuh tawadhu, mutabadzilan, dengan pakaian yang sederhana, tidak seperti Idul Fitri, pakai yang baru, mutakhasyian, dengan penuh kekhusyuan, bahkan tidak disunahkan pakai wangi-wangi, penuh kekhusyuan, mutarassilan, jalannya tenang, mutadarrian, dengan tadarru, rendah diri, rendah hati. Fasalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat, kama yusalli fil Id, ya seperti salat Id. Jadi umum begitu penjelasannya, seperti salat Idul Fitri. Baik, sekarang apa jenis istisqa? Istisqa tadi saya sampaikan di mazhab Hanafi tidak ada salat istisqa. Yang ada itu adalah berdoa minta hujan.
Sebab eh, tadi zaman Nabi tadi ada orang datang pada saat Nabi sedang khutbah Jumat dan Nabi berdoa. Tidak ada istisqa. Akhirnya apa namanya dari situ. Yang kedua, pada zaman Umar, Umar pun yang disebutkan di hadis itu hanya berdoa menggunakan wasilah Al-Abbas. Tidak ada sholatnya. Nah, dari dua hadis itu akhirnya di mata Hanafi dianggap itu sebagai dalil bahwasanya tidak perlu sholat. Kemudian yang kedua cara pertengahan, yaitu dengan berdoa setelah rukuk pada rakaat terakhir salat fardu. Ya, seperti kunut di rakaat terakhir fardu berdoa minta hujan dan juga setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat khusus doa minta minta hujan. Atau pada saat khutbah Jumat minta hujan. Itu cara pertengahan. Jadi dikaitkan dengan sholat ataupun khutbah. Yang pertama ya umum, pokoknya berdoa minta hujan. Yang ketiga, yang paling sempurna dalam madhab jumhur ulama dengan cara sholat yang tadi saya sebutkan. Jadi ini tata caranya. Jadi sebelum sholat ada ritual-ritualnya. Yang pertama adalah imam atau dari pihak pemerintahan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, dulu itu beberapa ibadah dikaitkan dengan kepala pemerintahan. Sholat Jumat itu imam yang mimpin. Idul Fitri itu imam yang mimpin. Haji pun ada imamnya, maka ada Amirul Hajj. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau sebagai kepala negara juga imam. Beliau menjadi imam sholat Jumat, imam apa namanya, imam sholat Idul Fitri itu. Jadi imam-imam dulu itu mengimami sholat itu. Pemimpin-pemimpin itu mengimami sholat. Ya khalifah-khalifah itu semua menjadi imam itu. Jadi eh, kedudukan imam itu sebenarnya mengimami dunia dan mengimami untuk agama, bukan hanya pemimpin dunia, tapi juga mengimami ketika apa dalam keadaan. Maka imam itu disyaratkannya bisa menjadi imam sholat, bisa menjadi khotib gitu. Begitulah apa namanya asal usulnya. Kemudian muncul satu ketika di mana imam itu tidak confident dengan dirinya sendiri. Jadi seorang penguasa, seorang itu tidak confident, bahkan ada yang tidak bisa mengaji, bahkan mungkin ada banyak kesalahan-kesalahannya, bahkan mungkin banyak banyak kezalimannya. Akhirnya apa? Akhirnya ya tidak, akhirnya malu sendiri gitu. Malu sendiri kepada rakyatnya, akhirnya menghindari sholat. Bahkan ada yang pemimpin negara tidak bisa sholat. Bahkan bisa jadi tidak bisa berdoa. Tidak bisa, apalagi sampai khutbah kan begitu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, khotib itu sebetulnya bukan mudah. Menjadi khotib itu sebab apa? Sebab jamaah itu bukan hanya mendengarkan, tapi juga mengkomparasikan dengan kehidupannya sehari-hari. Jadi orang naik mimbar itu amanah yang luar biasa beratnya. Dia harus melihat dirinya, harus melihat keluarganya, harus melihat perilakunya, harus melihat pokoknya banyak hal yang harus, bukan hanya sekedar fasih baca Quran, bukan begitu. Kenapa? Masyarakat akan membandingkan antara ucapannya dengan apa namanya dengan perbuatannya. Nah, akhirnya banyak agak siap untuk khutbah termasuk para pemimpin. Akhirnya untuk kegiatan keagamaan diwakili gitu. Akhirnya ya hanya bidang-bidang agama, mufti-mufti akhirnya menjadi imam, menjadi khatib. Pemimpinnya menjadi makmum. Jadi ini pentingnya imam tadi itu. Imam imam atau wakil pemerintahan atau staf-stafnya meminta masyarakat untuk banyak hal ini. Ini kalau di Indonesia agak berat juga ini. Bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ini taubat nasional ya. Bersedekah pada fakir miskin. Melepaskan diri dari kezaliman. Ini berat sekali ini juga apa? Yang korupsi, yang apa tuh. Konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan seterusnya. Ini tidak simpel. Mendamaikan perselisihan. Bahkan Bapak Ibu sekalian kalau kita perhatikan sekarang ini antar kaum muslimin pun banyak perselisihan itu. Bahkan kalau kita berikan antara masyayikh itu, syekh-syekh ustaz-ustaz pun berselisih itu. Dan itu tentu mengganggu hati kan, mengganggu hati, akhirnya saling serang di media, bahkan saling tuding. Ini yang tokoh-tokoh agama gitu.
Kalau sudah tokoh-tokoh agama saling menghujat begitu, ya kita bisa bayangkan bagaimana eh, apa namanya pengikutnya. Kita lihatlah di net di netizen ya, kalau kita di sosial media itu bagaimana seram-seramnya itu. Kenapa? Ya karena tokoh-tokoh agama tidak saling menghormati, tidak saling menghargai perbedaan pendapat itu. Ini rumit. Dan itu semua mengganggu hati. Maka dalam satu hadis di Fadilah hari Senin, hari Jumat, hari Senin, hari Kamis, ada satu hadis yang mudah-mudahan ini menjadi itu kita semua kan besok ini hari Senin ya. Saya akan buka hadisnya ini untuk faidah saja. Karena ini berkaitan dengan ini istisqa tadi ya, yang saling berbaik-baikan satu sama lain. Jadi hadisnya tuftahu abwabul jannati ya yaumul isnin wal khamis. Baik kita baca ini insyaallah ini. Bismillah. Eh, jadi ini hadis riwayat Muslim. Tuftahu abwabul jannah. Pintu-pintu surga itu dibuka. Yaumal isnin ya besok itu dibuka. Wa yaumal khamis hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'ah. Jadi pada hari Senin, pada hari Kamis itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya asalkan tidak musyrik gitu ya. Asalkan tidak ada kesyirikan pada dirinya itu. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhi syahna. Kecuali orang yang antara dia dan orang lain itu ada syahna, ada kedengkian, ada masalah hati gitu ya. Fayuqalu. Maka disampaikanlah kepada para malaikatnya. Anziru hadaini. Tunggulah dua orang ini. Hatta yastaliha. Jadi tunggulah orang ini sampai dia berbaik-baik. Sampai tiga kali ini. Anziru hadaini. Tangguhkanlah dua orang ini. Hatta yastaliha. Sampai mereka baik-baik lagi. Anziru hadaini. Tangguhkanlah kedua orang ini sampai mereka berbaik-baik lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ya, kalau belajar agama dan kita tidak siap dengan keluasan hati, seringkali malah yang terjadi adalah kedengkian itu. Saling serang, saling hujat, saling menjatuhkan dan seterusnya. Kadang-kadang tidak jujur. Maksudnya begini, tidak jujur itu. Sebetulnya pendapat itu ada empat atau ada tiga gitu ya. Tapi diambil satu aja gitu, yang ini ditutup. Akhirnya apa? Masyarakat tergiring kepada satu. Padahal sebetulnya pendapat itu dari dulu ya, ya banyak seperti itu. Sahabat-sahabat itu sudah berbeda. Sahabat sudah berbeda dalam menanggapi hadis ataupun menanggapi ayat sudah berbeda. Dan itu masalah yang sifatnya masalah ijtihadiyah, masalah yang sifatnya itu furu'iyah. Tapi ternyata tidak disebutkan dengan jujur, dipotong gitu ya, dipotong diambil satu seakan-akan masalah itu hanya satu pendapat. Dan tidak hanya itu, kalau hanya milih satu saya nggak ada, tapi yang berikutnya menyalahkan yang ini, disalahkan seakan-akan tidak ada kebenaran sama sekali. Akhirnya apa? Muncullah orang-orang yang akhirnya fanatik menganggap seakan itu kebenaran mutlak tanpa celah gitu ya. Nah, yang terjadi akhirnya seakan-akan dia itu menjadi atau orang memilih pendapat yang pasti benarnya, padahal tidak seperti itu. Bisa jadi pendapat itu salah atau bisa menjadi kurang betul atau sebaliknya. Jadi pendapat itu memang betul tapi yang lain keliru. Jadi maka kata Imam Syafi'i, ra'yi sawabun yahtamilul khata. Pendapatku itu benar tapi bisa jadi ada kesalahan. Dan pendapat yang kawanku itu salah tapi ada kemungkinan benar. Itulah masalah istihadiyah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian jangan sampai masalah-masalah khilafiyah ini mempengaruhi hati kita gitu ya. Masalah yang sebetulnya masih ada celah-celah perbedaan dan itu wajar dan boleh dan masyru' dalam agama, kemudian disekat, ditutup sehingga menjadi kaku, jadi susah gitu. Dan itu di banyak masalah. Baik tadi yang kita khawatirkan dari sini tadi ya, apa namanya? Taubat sehingga tidak ada yang berselisih. Kenapa? Karena ini semua itu menghalangi terkabulnya doa.
menghalangi terkabulnya doa. Ketika orang berselisih, masih ada kedengkian, masih ada itu kepada hamba-hamba Allah, yang gimana mau Allah kabulkan? Berpuasa 3 hari, sebab puasa itu termasuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan imam bersama jamaah keluar dalam keadaan berpuasa, maka pakaian sederhana, penuh kekhusyuan. Bahkan disunahkan bawa anak-anak kecil, orang-orang tua, hewan-hewan ternak, gitu. Karena musibah itu menimpa semuanya. Jadi bisa jadi Allah Ta'ala itu menerima doa bukan dari jamaah itu, mungkin dari anak kecil yang masih bersih hatinya, dan dia memohon kepada Allah hujan, akhirnya Allah turunkan hujan. Atau orang-orang tua, kenapa orang-orang tua? Karena orang-orang tua ini insya Allah lebih meyakini kematian dibandingkan yang muda. Semua meyakini. Tapi yang tua ini karena usia, faktor usia, maka insya Allah lebih dekat dengan apa? Dengan Allah Ta'ala jika dia orang yang soleh. Nah, kemudian ulama mengatakan tidak selainnya melarang ahlu zimah. Jadi meskipun ahlu zimah pun boleh hadir gitu ya. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena semuanya itu perlu hujan. Termasuk ahli zimah pun perlu hujan. Tapi ada mengatakan di tempatnya diberikan tempat lain, tidak tidak di tempat itu, yaitu untuk apa namanya, adab-adab sholat tentunya. Kemudian saat sholat, imam atau penguasa, kepala negara, baik presiden atau gubernur, bupati, camat, kepala desa, itulah yang melaksanakan sholat. Itu yang pada asalnya tadi ya. Tapi sekarang realitanya ternyata banyak yang tidak mampu. Bahkan beberapa kepala negara kita nggak pernah melihat menjadi khotib atau menjadi apa nama ini jadi imam gitu. Baik sholat istisqa berjamaah seperti sholat id. Jadi sholat terlebih dahulu baru kemudian berkhutbah tanpa adzan dan tanpa iqamat. Biasanya kalau seperti itu hanya diseru dengan as-sholatu jami'ah. Kemudian imam baca surat dengan suara nyaring. Setelah sholat, imam berkhutbah di hadapan jamaah dengan 2 kali khutbah. Pada khutbah pertama dimulai dengan istighfar 9 kali. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu kalau melihat khatib sholat Idul Fitri itu membaca Allahu Akbar itu 9 kali di khutbah pertama. Nah khutbah kedua 7 kali. Nah sekarang itu tidak dengan takbir tapi dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah sampai sekian kali. Kemudian memperbanyak istighfar, berdoa dan mengangkat tangan, bertaubat, merendahkan diri dan bertawassul. Akan kita bahas setelah ini sedikit. Kemudian pada khutbah kedua, setelah sepertiga, khatib menghadap ke kiblat. Jadi membelakangi jamaah. Lalu membalikkan selingdannya. Jadi apa namanya kalau Bapak Ibu cek di apa di ini di mana di khatib-khatib Masjidil Haram, biasanya beliau-beliau itu akan membalik mislah. Mislah itu jubah yang apa yang itu dibalik gitu. Bahkan apa namanya doa, ada doa itu kan seperti ini. Doa untuk tolak balik itu seperti ini. Di apa? Tangannya dibalik. Ini namanya doa dengan apa? Dengan fisik ya. Jadi doa itu ada dengan lafaz, ada dengan doa dengan tafaul, dengan perbuatan seperti ini. Jadi membalikkan selendang, membalikkan jubah, membalikkan apa namanya? Jadi kalau kita punya surban, kita balik surban itu doa dengan namanya dengan tafaul, dengan perbuatan fisik yang mudah-mudahan Allah membalikkan keadaan dari eh, kekeringan menjadi hujan itu. Dan sebetulnya itu banyak dilakukan oleh bapak-bapak ya, atau ibu-ibu kalau punya anak kan memberikan nama dengan nama baik itu kan sebenarnya nama itu di samping itu nama kan doa juga, doa kebaikan untuk anak-anak itu memang doa dengan tafaul. Baik, jadi intinya khatib ketika khutbah Jumat itu membalikkan selendangnya. Kemudian eh, kalau punya selendang ya pakai selendang, kalau pakai pakaian jubah luar juga jubah luar itu dibalik ya. Itu sebagai doa dengan fisik. Nah, berikutnya tadi tawasul. Nah, ini masalah yang cukup sensitif ya. Kita baca juga karena berkaitan dengan apa dengan ini dengan hadis ya. Mungkin saya singkat. Jadi apa tawasul itu? Tawasul itu adalah menjadikan perantara dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul kita mohon kepada Allah berdoa.
Tapi ada tata caranya. Di antara tata cara atau di antara bentuk bentuk doa itu adalah dengan tawassul. Dan itu banyak jenisnya. Yang pertama di Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah itu memiliki al asmaul husna, nama-nama yang indah. Maka berdoalah dengan nama-nama itu. Itu termasuk jenis tawassul. Jadi kita memohon kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Misalkan, kalau misalkan kita perlu rizki kepada Allah, ya kita berdoa, ya Allahu ya Razzaq, ya Fattah, dan seterusnya. Kalau misalkan anak yang kok susah diberitahu, susah itu ya kita baca doa, ya Allahu ya Rahman, ya Latif, ya Rauf, ya Wadu, dan seterusnya. Terus kita ya Latif, kita doa. Jadi kita sebut nama-nama Allah. Semua yang bisa kita sebut atau kita sebut yang yang sesuai dengan konteks dalam berdoa itu. Contoh orang sakit ya Syafi, kan itu ada doanya itu. Isfi mardona, wahai Allah yang Maha Penyembuh, itu berdoa dengan nama Allah Taala atau dengan sifat-sifatnya. Makanya cara berdoa itu biasa ada khatib Jumat mengatakan begini. Allahumma inna natawassalu ilaika bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ya Allah, kami berdoa kepadamu bertawassul dengan menggunakan nama-namamu yang indah dan juga sifat-sifat engkau yang mulia. Nah, itu doa dengan apa? Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawassul menggunakan amal soleh. Jadi seseorang memiliki amal soleh andalan, itu ya, amal soleh yang luar biasa. Kemudian dia berdoa menggunakan amal itu. Jadi ada hadis yang menceritakan, hadis yang sahih, bahwasanya ada 3 orang terjebak di gua yang tidak bisa keluar. Kemudian secara logika tidak mungkin pintu gua akan terbuka. Nah, kemudian orang itu mencari kira-kira amal apa yang paling diharapkan diterima Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin amal apa yang dianggap paling ikhlasillahi taala. Akhirnya beberapa orang ini, 3 orang itu ya. Yang salah satu ini singkat saja. Yang satu mencari-cari dari amalnya itu ketemu. Mungkin ini. Akhirnya dia berdoa dengan andalan amalnya itu. Jadi dia itu singkat cerita hampir saja berzina. Hampir saja. Tapi karena takutnya kepada Allah maka digagalkan itu. Berhenti. Maka dia, ya Allah, kalau itu memang amalan yang engkau terima, awalnya baik, maka bukakanlah pintu gua itu. Akhirnya terbuka. Yang kedua, anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Selalu mendahulukan kepentingan orang tua dibandingkan dia dan anak-anaknya. Dia berdoa, ya Allah, kalau itu memang amalan yang engkau ridhoi dan seterusnya, maka bukalah. Akhirnya terbuka. Yang ketiga adalah mengembalikan amanah kepada orang yang nggak punya terima kasih. Kasih saya itu. Jadi orang nggak punya terima kasih. Ini orang kaya, saudagar peternakan, kemudian punya hamba. Hambanya itu langsung pergi aja itu, meninggalkan kambing. Nah, kambingnya itu dirawat oleh orang itu sampai banyak. Kemudian orang itu datang dan meminta kambingnya itu. Ya sangat banyak, dijaga aja. Majikan menjaga harta hambanya. Kan kebalik itu. Yang ada ya hamba menjaga harta tuannya. Ini malah kebalikan. Setelah hamba itu datang, langsung diambil semua itu. Itu kan memerlukan keluasan hati, memerlukan kesabaran. Akhirnya diberitahu, ya Allah, kalau itu memang amalan yang engkau ridhoi dan ikhlasillahi ta'ala, maka bukanlah pintu. Akhirnya terbuka. Jadi Bapak Ibu kalau punya amalan yang dianggap amalan yang istimewa, bisa doa dengan tawasul dengan itu. Yang ketiga, yaitu tawasul dengan menggunakan perantara orang-orang soleh. Seperti Sayyidina Umar tadi itu. Ya Allah, kami menjadikan ini, nah ini. Sungguhnya ini adalah pamanmu. Kami bertawasul kepadamu dengannya, dengan paman. Ini sebetulnya Sayyidina Umar kan bisa langsung berdoa kepada Allah. Tapi kenapa perlu perantara? Kenapa? Ini berarti kan tata cara atau salah satu jenis berdoa.
Sebetulnya Sayyidina Umar bisa saja gitu kan, langsung meminta kepada Allah. Tapi kenapa perlu perantara? Itulah wasilah. Jadi dulu kata Umar, kami bertawasul menggunakan nabimu dan engkau berikan hujan. Sekarang Nabi sudah wafat, maka kami bertawasul. Jadi tawasul itu bukan berarti minta kepada orang, itu bukan. Minta kepada Allah. Tetapi menjadikan orang-orang soleh itu sebagai perantara. Kenapa? Mereka punya kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Abbas ini pamannya Nabi dan Nabi cinta dengan beliau. Nabi cinta. Nah, orang yang dicintai oleh Allah itu kan istimewa dan juga masih familinya. Nabi itu hormat dengan Al-Abbas itu. Jadi hormatnya Nabi, cintanya Nabi kepada pamannya, itulah menjadikan kalau kemuliaan Umar lebih mulia pasti karena beliau Khulafaur Rasyidin dijamin masuk surga. Tapi kenapa Umar bertawasul kepada beliau? Karena Nabi cinta dengan beliau. Nah, oleh karena itu ulama apa namanya menjelaskan tentang tawasul nih, tawasul dengan orang yang soleh gitu. Kemudian Yazid ibn Aswad al-Jurashi. Ini ulama yang sangat alim, wara, dan dianggap sangat soleh. Maka Muawiyah tadi sampaikan dalam hadis tadi, Muawiyah menjadikan orang terbaik kami ya Allah, yang paling afdal antara kami sebagai perantara, perantara doa kepadamu. Sebetulnya kan doa itu ud'uni astajib lakum. Minta langsung kepadaku. Tapi dibolehkan menggunakan perantara. Nah, yang menjadi khilaf itu adalah bolehkah bertawasul dengan Nabi Muhammad yang sudah wafat? Bolehkah bertawasul dengan orang-orang soleh yang sudah wafat? Nah, itu perbedaan apa namanya? Yang jadi tawasul itu perlu kita luruskan adalah tawasul itu bukan berarti kita meminta kepada orang meninggal, itu bukan tawasul namanya itu. Tawasul itu minta kepada Allah tetapi menggunakan orang sebagai perantara. Nah, dulu pada zaman Nabi, Nabi jadikan perantara. Pada zaman Sayyidina Abbas dijadikan perantara. Nah, ini Yazid bin Aswad sebagai perantara. Nah, sekarang kalau ada orang yang meninggal yang dianggap soleh, seperti Rasulullah misalkan, kan sudah wafat. Bolehkah bertawasul menggunakan apa? Nabi. Contohnya, Allahumma inni atawassul ilaika binabiyyikal amin. Ya Allah, saya berdoa bertawassul menjadikan Nabi sebagai perantara dalam doaku. Jadi tetap kepada Allah itu. Itulah tawasul. Jadi kadang banyak yang salah salah paham. Dianggapnya tawasul itu meminta kepada Nabi, bukan. Nah, nah ini bagaimana hukumnya? Ada yang menarik. Jadi apa namanya eh, dalilnya ya. Sebentar saya cek dalil. Saya tadi coba ini. Ustadz Muntaha, Ustadz Muntaha, Iya. ya kita udah 1,5 jam nih Oh, apa namanya mendengarkan materi. Mungkin apa ada baiknya kita juga menerima tanggung jawab, Ustadz. boleh mungkin ini Ada Pak juga nih sebentar satu nih. Apa? pertanyaan. Ada satu Iya, pertanyaan juga nih mengenai tawasul nih. Mungkin pertanyaan kedua itu. iya menyambung ya. Ya Baik. menyambung. Eh, tapi kita Alhamdulillah kalau apa? ya apa Jadi kita mudah-mudahan yang saya mm, sampaikan ini bisa menjawab juga menjawab soal tentang tawasul. ya ini ada pertanyaan. Saya langsung ke pertanyaan kedua dulu nih, Ustadz. Mungkin ada dua Iya. pertanyaan sebenarnya. eh Pertanyaan pertama itu tentang sholat gerhana, tapi ini menarik karena terkait dengan pembahasan Ustadz yang terakhir nih. Jadi ke sana aja duluan. Apakah ini juga menjadi dasar umat di Indonesia, Ustadz, khususnya di Pulau Jawa dan mungkin nggak cuma di Pulau Jawa ya, di Pulau Sumatera pun tempat saya lahir pun banyak orang yang ke makam wali, kemudian berziarah, kemudian menggelar ritual di sana, berdoa kepada Allah. Apakah ini termasuk amalan yang apa namanya menjadi apakah dasar bertawasul itu menjadi dasar amalan ini gitu? Oh, baik. Jadi berkaitan ya. Baik, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ini ada hadis segini Pak ya. Ini hadis yang akan kita baca. Bismillah. Jadi tawasul. Jadi tadi ada sahabat Nabi yang sebenarnya sahabat tadi itu kan dia bisa minta kepada Allah langsung ya.
tapi datang ke masjid minta agar Nabi mendoakan. Itu kan tawasul dengan doa Nabi. Ya. Itu yang pertama tadi kita sudah bahas. Hadisnya jelas sahih. Yang kedua, eh, nah ini yang agak panjang. Nah, nih. Jadi singkat cerita ini ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ad-Daruqutni. Ada orang yang datang ingin ketemu Sayyidina Utsman. Bapak mungkin bisa cek di internet, tulis Tawasul Utsman bin Hunayf ya. Utsman bin Hunayf. Ini akan ketemu panjang. Cuma karena mungkin waktunya singkat akan saya persingkat. Bapak Ibu bisa cek di situ. Tawasul Utsman bin Hunayf. At-tawassul bidatin Nabi. Tawasul, ini Nabi sudah wafat Bapak Ibu ya. Nabi sudah wafat. Jadi hadis Utsman bin Hunayf. Ini pro kontra itu di sini. Pro kontra itu. Utsman bin Hanif, anna rajulan dharirul basar. Singkat cerita, jadi sebelum ini kan langsung poinnya ya. Ada orang ini ketemu Sayyidina Utsman. Jadi pada zaman Utsman bin Affan, tapi dia nggak bisa ketemu. Mungkin Utsman terlalu sibuk atau dia nggak bisa masuk karena banyak yang ngantri ya. Akhirnya orang itu mendatangi Utsman bin Hunayf, mendatangi Utsman bin Hunayf. Kemudian Utsman bin Hunayf mengatakan begini, kamu sekarang wudhu dan sholat 2 rakaat. Wudhu dan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat kamu berdoa. Ini doanya Bapak Ibu ya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin nabiyur rahmah. Ini zaman Utsman, berarti Nabi sudah wafat. Allahumma ya Allah, aku mohon kepadamu. Jadi mohon tetap kepada Allah, bukan kepada apa? Kepada yang meninggal, tidak ada. Wa atawajjahu ilaika, aku pun menghadapkan diri kepadamu ya Allah. Menghadap bagaimana? Bin nabiyyika Muhammadin. Ya Allah, aku menghadapkan diri kepadamu dengan nama Muhammad ini, yaitu Nabi Rahmah. Ya Muhammadu, dipanggil. Nabi sudah wafat nih. Ya Muhammadu, inni tawajjahtu bika ila Rabbi. Aku menghadapkan diriku kepada Tuhanku fi hajati, untuk hajatku. Hadhihi lituqda, agar diberikan, agar dikabulkan. Allahumma fasyafi'hu fiyya. Ya Allah, jadikanlah dengan perantara Nabi itu maka menjadi penolongku. Jadi tetap minta kepada Allah, jangan salah paham Bapak Ibu ya. Jadi mintanya kepada Allah, tapi menjadikan Nabi sebagai perantara. Akhirnya orang itu melakukan sholat 2 rakaat, wudhu, sholat 2 rakaat, terus berdoa. Setelah berdoa ternyata langsung bisa masuk ke rumah Utsman bin Affan. Setelah masuk, kata Sayyidina Utsman, aku nggak ngerti kalau kamu mau ketemu saya. Padahal eh, orang itu masa sudah lama ini ketemu tapi nggak bisa Sayyidina Utsman. Kemudian kata Sayyidina Utsman, baik, hajatmu kamu apa? Disebutkan akhirnya. Jadi sekarang kalau kamu punya hajat apapun, beritahu saya. Ini kemudian orang itu keluar dari rumah Sayyidina Utsman, menemui Utsman bin Hunayf. Jadi ada 2 Utsman Bapak Ibu ya, jangan sampai salah, itu salah tempat nih. Orang itu keluar dari rumah Khalifah Utsman, menemui Utsman bin Hunayf. Orang itu mengatakan, Utsman bin Hunayf, terima kasih banyak kamu telah apa namanya menyampaikan hajat itu kepada Utsman. Kata Sayyidina Utsman, Utsman bin Hunayf mengatakan, enggak, saya nggak pernah ketemu dengan Sayyidina Utsman. Duh, tapi kok beliau saya kok langsung bisa masuk. Nah, begini ceritanya. Nah, akhirnya inilah hadisnya. Ceritanya begini. Dulu ada orang buta datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku diberikan kesembuhan." Yang maksudnya tidak buta, berikan kesembuhan dari buta. Faqala, "In syi'ta da'autu laka wa in syi'ta akhartu dzalika fa khair." Kalau kamu mau, aku doakan. Tapi lebih baik gak usah saya doakan. Maksudnya ini kan orang yang buta itu Allah akan ganti dengan surga gitu ya. Akhirnya orang itu mengatakan, ya Rasulullah, di hadis yang lain disebutkan saya gak punya yang menuntun, gak ada yang nuntun saya, tidak ada yang apa namanya, yang bantu saya. Akhirnya beliau minta agar didoakan. Eh, Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa namanya berwudu.
dan akhirnya minta sholat 2 rakaat dan diajarkan doanya. Ya doanya ini, doanya doanya apalah doa yang tadi saya sebutkan tadi. Kata Utsman bin Hunayf, orang itu langsung bisa buka matanya. Orang itu langsung terbuka matanya. Nah, ini cerita pada zaman Utsman bin Affan ya. Dan akhirnya orang itu mengingat ternyata dulu pada zaman Nabi ada seperti itu. Dan hadis ini diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Nah, begitu. Nah, karena itulah terjadi perbedaan pendapat. Yang mengatakan sahih yang menjadikan hujah, yang mengatakan dhaif ya akhirnya tidak dijadikan hujah. Sama dengan kunut subuh Bapak Ibu ya. Kunut subuh itu ada yang mengatakan itu sahih, maka dipakai sebagai hujah. Ada yang mengatakan dhaif, maka tidak dipakai sebagai hujah. Itu sangat biasa seperti itu. Kemudian ini tawasul dengan Abbas yang tadi saya sebutkan. Sayyidina Umar bertawasul. Jadi menjadikan perantara Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib sebagai apa? Sebagai perantara. Nah, ini kan masih hidup ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu kalau sudah wafat. Nah, ada yang menarik. Eh, dalam mungkin Bapak Ibu mengenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Eh, Rasail. Sebentar. Ada buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, sini. Di buku ini, buku apa namanya, Masail ini karya Syekh Muhammad, yang sangat terkenal. Beliau ini sangat apa namanya, nama yang sangat terkenal. Ada yang pro, ada kontra. Luar biasa nih pro kontranya tentang beliau ini. Baik. Di bab tentang istisqa, jadi akan saya buka di apa di daftar isinya ya. Beliau membahas di bab tentang istisqa. Bagaimanakah tawassul itu gitu. Bismillah. Hmm, di halaman 100 berapa itu ya? 70-an ya, lupa saya. Syif'a istisqa. Nah ini 102 ya. Kita buka 102 salatul istisqa. 102. Bismillah. Bab saya istisqa. Oh, malah nggak ada nih, maaf. Saya lupa 170 itu berapa ya? Tadi 102 170. udah benar, Ustaz. Enggak apa? Di Eh, di tempatnya tidak di situ. oh, ini sebetulnya waktunya sudah lebih 10 menit nih, Ustaz, tapi masih ada satu pertanyaan. Gimana Sangat nih, Ustaz? sangat sibuk Pak ya. Sangat sibuk. Sibuk sekali. Apa itu, Ustaz? Sangat sibuk. Maksudnya nggak bisa ditunggu. Ada satu pertanyaan sih ini. Ini bisa Ya. bisa bisa insya Allah Baik, bisa. ini saya carikan. Nah, apa sebentar. Sebentar Pak ya. At-tawassul. Saya lihat di apa di sepertinya terkenal nih Pak. Di sini. Hmm. Nah ini. Baik, ini Pak ya. Ini di buku yang tadi saya sebutkan. Lihat ya. Ini dari Syekh Muhammad Abdul Wahab yang di Saudi. Qauluhum fil istisqa. La ba'sa bitawassuli bis solihin. Tidak apa-apa untuk tawassul dengan orang-orang soleh. Wa qaulu Ahmad yutawassalu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khasatan. Jadi Syekh Muhammad Abdullah mengatakan boleh tawassul tapi khusus dengan Nabi. Ma'aqalim innahu la yustaghasu bi makhluk. Tapi bukan istighosah, bukan minta kepada yang meninggal, tapi tawassul dengannya yang meninggal. Oke. Fakaunu kata beliau walaisal kalamu fima. Jadi istighosah ini lain, ini istisqa dan tawasul. Ini beda bab ya. Ini beliau mengatakan fakaunu ba'din perkataan sebagian ulama yurakhasu bitawassul bis solihin
ada ulama-ulama yang membolehkan tawasul dengan orang-orang soleh, wa ba'duhum yakhussuhu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama-ulama itu ada mengatakan tawasul itu boleh khusus dengan Nabi saja, meskipun sudah wafat. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tawasul boleh dengan orang-orang soleh yang sudah wafat. Wa aksarul ulama yanha an dzalika wa yakrahuhu. Kebanyakan ulama melarang itu yang dengan solihin ini, wa yakrahuhu, dan juga memakruhkannya, bukan mengharamkan ya. Fahadhil mas'alatu min masailil fiqhi. Ini adalah masalah fikih. Walau kana as-sawabu indana qaulul jumhur. Walau kana as-sawabu indana qaulul jumhur. Meskipun yang sahih menurut kami ya, menurut beliau, itu adalah pendapat jumhur. Innahu makruh. Itu makruh. Makruh itu kan tidak haram ya, Bapak Ibu ya. Tidak boleh makruh diharamkan kan, gitu. Fala nungkiru ala man fa'alahu. Kami tidak mengingkari orang yang melakukannya. Wala ingkara fi masailil ijtihad. Dan tidak boleh orang mengingkari dalam masalah yang ijtihad. Lakin ingkaruna, yang kita ingkari itu adalah orang yang meminta kepada makhluk. Orang minta kepada yang meninggal itu, gitu. Minta. Kalau itu saya kira semua sepakat ya. Kalau yang minta kepada yang meninggal itu saya kira kan amalnya tidak begitu, orang tidak begitu. Amalnya tetap semua minta kepada Allah Ta'ala, tidak ada minta kepada makhluk itu. Nah ini, kemudian beliau memberikan contohnya. Jadi orang berdoa, as'aluka binabiyika, au bil mursalin, au bi ibadika salihin. Nah seterusnya. Eh, jadi singkat ceritanya di situ kesimpulan apa namanya? Pembahasan beliau ini adalah masalah khilafiyah istihadiyah yang beliau tidak mengingkari kalau ada yang melakukannya. Nah, jadi sekali lagi tawasul itu berarti tetap minta kepada Allah Ta'ala tapi menggunakan perantara. Adapun kubur itu yang lagi itu pembahasan yang beda di sini. Ini kan istisqa nggak ada hubungan dengan kuburan ya. Nah, kalau apa namanya ziarah kubur itu bab lain. Tetap hukumnya sunnah, sunnah dan disunnahkan untuk ziarah ke kuburan. Termasuk jumhur ulama mengatakan disunnahkan ziarah ke kuburan Nabi. Itu sunnah itu. Yang melarang itu pertama kali atau mungkin sebelumnya ada, tapi yang mulai mulai masif itu pada zaman Ibnu Taimiyah. Maka maka Ibnu Hajar itu mengkritisi Ibnu Taimiyah dalam bab ini. Kok bisa itu orang dilarang meniatkan untuk ziarah ke kuburan Nabi? Saya pernah membaca dalam kitab Fathul Bari. Ini menutup ini ya, dalam Fathul Bari, Fathul Bari sampai Ibnu Hajar itu apa namanya mengkritisi Syekh Ibnu Taimiyah. Fathul Bari. Oke, sebentar. Nah ini. Ada satu ibarat yang saya ingat itu. Jadi beliau mengomentari fatwa Syekh Ibnu Taimiyah yang melarang orang ziarah kubur itu. Ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi dulu ulama-ulama kalau kita di buku-buku sirah itu ya mengatakan ziarah ke kuburan Nabi itu sunnah. Ziarah ke kuburan bukan ke masjid. Kalau ke masjid semua tahu lah. Ke kuburan Nabi itu hukumnya sunnah. Bahkan minal fadail. Bapak Ibu bisa cek di sekian banyak buku ya. Di Kitabul Adhkar, di Kitab Asy-Syifa, karya Qadiyah dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu Ibnu Hajar ulama besar itu mengatakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini eh, jadi ini Bapak Ibu ya. Beliau menyebutkan konflik antara dua orang. Ibnu Taimiyah itu dikritisi oleh namanya Syekh Taqiyuddin As-Subki. Syekh Taqiyuddin itu mengkritisi pendapat Ibnu Taimiyah. Oke. Eh, dan ternyata Ibnu Taimiyah dibela oleh muridnya Ibnu Abdul Hadi. Jadi Ibnu Abdul Hadi menulis kitab namanya As-Sarimul Munki untuk mengkritisi siapa namanya As-Subki. Baik. Walhasil
Walhasil innahum alzamu ibn Taimiyah bi tahrimi syaddil rahli ila zati qabri sayyidina Rasulullah SAW wa angkarna jadi wasuratu dzalika fi syarhi dzalika min tarafain tulun. Jadi kata beliau ini kalau mau saya terangkan panjang sekali ini dua perselisihan dua ulama ini. Wahia ini kata beliau wahia min absya'il masail mangqulati an Ibni Taimiyah. Bapak Ibu bisa cek di terjemahannya ini apa ini. Wahia larangan untuk ziarah ke kuburan Nabi dari Ibnu Taimiyah itu min absya'il masail dari masalah-masalah yang terburuk yang diambil dari Ibnu Taimiyah. Itu. Itu kritikan siapa? Ibnu Hajar kepada Ibnu Taimiyah. Jadi jumhur ulama di apa namanya? Di kitab-kitab sirah itu mengatakan ziarah ke kuburan Nabi itu hukumnya sunnah. Ziarah ya, ziarah di situ ke kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun berdoa di kuburan itu pertama sunnahnya adalah kita mendoakan yang meninggal gitu. Kita mendoakannya yang meninggal itu pasti gitu. Itu sunnahnya begitu. Nah, kemudian ulama-ulama itu apa namanya memiliki adat dan tradisi banyak itu. Di antara adatnya itu misalkan ulama-ulama hadis itu banyak berdoa di kuburan orang-orang soleh. Banyak berdoa di kuburan orang-orang yang soleh. Misalkan ini ada buku namanya apa namanya Sir Alamin Nubala juga disebutkan tentang kuburan apa namanya seorang soleh. Intinya sebetulnya hukum asalnya ketika ziarah kubur itu sunnahnya adalah mendoakan yang wafat. Itu sunnahnya begitu, mendoakan yang wafat. Kemudian ketika kita di kuburan orang-orang soleh yang berdoa termasuk untuk diri kita dan juga orang-orang lain itu sebenarnya hukum asalnya dibolehkan. Berdoanya kepada Allah, ya. Berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma kadang-kadang akhirnya ada yang ekstrim sampai kuburan akhirnya berlebihan di situ. Itu kita semua sepakat ya. Ya harus dihindari agar jangan sampai kemudian apa namanya terjadi hal-hal yang merusak akidah. Tapi sebagai apa namanya Muslim kita perlu menjelaskan tidak boleh juga kita mengharamkan sesuatu yang tidak haram gitu. Ziarah kubur sampai kapanpun hukumnya sunnah. Tapi yang salah ya salah. Harus dijelaskan mana yang salah. Jangan sampai kemudian dilarang semuanya. Gitu. Yang termasuk ekstrim dalam apa dalam ziarah kubur pun dijelaskan itu. Yaitu PR kita sebagai umat Islam. Yang terakhir adalah hukum asal Muslim itu Muslim. Gitu. Hukum asal Muslim itu Muslim. Jangan sampai kemudian kita keluarkan orang Islam itu dari keislaman kecuali dengan keyakinan dan kepastian. Gitu. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu kalian yang bisa saya jawab. Jadi mudah-mudahan tadi bisa terjawab meskipun apa namanya sambil saya terangkan tapi tidak menjawab langsung ya. Baik, Ustadz. Pak Terima Indra kasih sudah banyak. ada lagi? Apakah suara saya jelas, teman-teman? Iya iya jelas. Saya, Gitu. barusan terada kesalahan teknis sedikit di mikrofon saya. Ini ada pertanyaan berikutnya, Ustadz, tentang kembali lagi ke tentang sholat gerhana. Ini apa mungkin Ambu mau bertanya secara langsung nih? Oh iya ini saya lihat di itu ada itu Ya, Ibu Lia ya. Ibu Lia. saya bacakan, Ustadz ya. Iya silakan. Pelaksanaan sholat gerhana dilakukan apabila kita melihat langsung atau tetap kita lakukan bila tahu perkiraan gerhananya saja, Ustadz. Meski misalnya gerhananya tertutup awan atau tidak terlihat secara langsung ya. Dan apakah hanya lokal? Ini dua pertanyaan berarti. Misalnya hanya terlihat di Pulau Jawa tapi nggak terlihat di pulau lain misalnya. Apakah tetap dilaksanakan? Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. baik Iya, satu-satu, Pak. Ustadz. Ya, silakan. Iya. Yang pertama ya gerhana itu disunahkan ketika kita di tempat itu ya. Di tempat itu yang terkena biasanya kila gerhana ya di tempat itu. So ada juga tempat jauh yang tidak terkena. Berarti tidak terkena gerhana saat itu. Kemudian yang kedua, gerhana kalau sudah selesai berarti sudah hilang apa kesunahannya. Tidak perlu dikodok, nggak perlu diulang. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'i mana yang utama? Yang utama adalah satu rakaat dua qiyam. Itu yang sempurna itu. Yang paling apa? Yang paling sempurna. Itulah yang diajarkan kita mazhab Syafi'i. Satu ruku dua kali dua kiam, Ustadz. Dua Iya berdiri gitu. betul. Dua ruku, dua qiyam. Satu Oh, rakaat, dua ruku, dua qiyam.
Hmm. Jadi ada 2 rakaat, berarti 4 kali qiyam, 4 kali ruku gitu. Masalah itunya Ustadz, kalau kita ngelihat langsung atau tadi perakiraan aja, kan suka ada besok ada gerhana gitu. Oh, jadi gerhana apa namanya mata gena itu tentang berita, Bi. Jadi tidak harus kemudian kita melihat langsung. Jadi berita itu bisa kita terima, kita yakini apabila dari yang sikah. Sama dengan ibu ketika berbuka puasa, Bu, ya, atau hilal. Kan di hadisnya itu yang melihat hilal. Tapi kita selama ini saya sendiri melihat hilal hanya sekali seumur hidup saya, langsung melihat hilal. Bapak Ibu ikut Idul Fitri kan juga dengan berita juga. Berita bahwasanya hari ini sudah puasa atau hari ini sudah Idul Fitri. Nah, gerhana matahari juga begitu. Kadang-kadang kan tertutup awan, kadang-kadang kita tidak bisa melihat langsung gitu. Jadi berita dari orang yang terpercaya, maka kita sudah bisa meyakini itu ya, atau menjadikan sebagai sandaran berita dari orang yang terpercaya. Tidak harus kita melihat sendiri. Kalau berita itu dari orang yang bukan Muslim, Ustadz, gimana, Ustadz? Misalnya ada perkiraan Eh, cuaca atau... berita dari orang Muslim, orang yang tidak Muslim tidak semua ditolak, Pak, ya. Hmm. Jadi berita yang tidak Muslim itu normal seperti berita-berita yang lain, termasuk misalkan kita apa namanya beli tiket di maskapai tidak Muslim, kan kita dikasih berita itu, dikasih berita tentang keberangkatan itu ya itu sama dengan berita Muslim, nggak ada bedanya sama sekali. Nah, berita dari non Muslim yang kita perlu waspadai adalah berita tentang riwayat hadis, itu pasti ditolak. Atau berita tentang sejarah Islam, orientalis yang mencoba untuk menulis tentang Islam, itu kita harus waspada, meskipun tidak selalu salah gitu, kita harus waspada. Tapi kalau hadis, berita hadis, kita wajib menolak. Yang kedua, berita dari non-muslim pun kalau mutawatir kita terima. Kalau itu mutawatir, yang tidak mungkin, contoh berita tentang Wuhan. Banyak sekali Pak berita dari non-muslim yang kita percaya itu. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa menolak. Jadi orang-orang yang tidak muslim memberitakan adanya ini, terutama Bapak kan di negara yang tidak muslim, kan banyak berita-berita itu yang sifatnya berita yang mutawatir. Ya, mau tidak mau kita terima. Tapi kalau berkaitan dengan agama, itu ada syarat-syaratnya. Masya Allah. Eh, apa ibadah ke sholat gerhana dan istisqa ini erat kaitannya dengan ini ya, dengan ilmu meteorologi gitu, Ustaz ya. Jadi di sini kita ada satu aplikasi yang bisa memperkirakan kapan terjadi gerhana gitu, Ustaz. Kapan Iya, terjadi ya bulan baru misalnya ya. Ya. Kadang-kadang kita eh, mengikuti itu ya. di apa di kalender-kalender Indonesia juga sudah banyak Pak itu biasanya yang dijelaskan perkiraan gerhana itu kan ilmu pasti ya maksudnya ilmu yang Betul. bisa dipelajari dengan detail ya, Mm-mm. ilmu eksak. Baik, kami persilahkan kepada teman-teman yang lain ini mungkin kita genapkan saja menjadi 2 jam kajian kita hari ini. Kalau ada satu pertanyaan lagi mungkin kalau ada. Ya, kalau tidak ada berarti insya Allah mudah-mudahan penjelasan yang diberikan oleh Ustadz masuk ke dalam hati kita, bisa kita amalkan sama-sama. Mungkin bisa juga kita ajarkan kepada anak-anak kita di kemudian hari. Eh, kita sudah berada di penghujung kajian ini. Kami berharap Ustadz bisa memimpin doa agar kajian kita semakin berkah. Allah bukakan pintu ilmu, pintu hati keikhlasan kepada kami semua. Dan Allah selamatkan kami, khususnya kami keluarga Muslim Indonesia di Stavanger ini sampai akhir hayat insya Allah. Amin. Baik Pak Indra, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha bihamdika illa asyhadu anta an la astaghfiruka ilaha wa illa atubu anta ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. Amin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Amin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم أيدهم اللهم أيدهم اللهم انصرهم على عدوهم اللهم يا رحمن ارحمهم اللهم داوي مرضاهم اللهم اشف مرضاهم يا رحمن يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.